Belakangan ini kita sering mendengar tentang perkembangan mobil listrik atau electric vehicle atau electric car, dan mungkin di sini menarik kita untuk sedikit melangkah ke belakang. Mengapa sih sebetulnya mobil listrik? Kenapa mobil listrik? Kenapa sekarang? Karena mobil listrik sebetulnya sudah pernah ditemukan cukup lama, beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi kenapa sekarang dan kenapa mobil listrik? Jadi jawabannya mungkin ketika mobil berbahan bakar bensin atau diesel itu semakin banyak di jalan dan orang mulai melihat adanya emisi gas buang yang dikeluarkan ke udara, maka di sini orang mulai merasa ketika jumlahnya semakin banyak di jalan-jalan, di transportasi, di mana di situ orang beraktivitas tiap hari untuk pergi ke kantor, untuk pergi bekerja, pergi sekolah, dan di dalam perjalanan ke kantor, ke sekolah, bekerja ini terekspos terhadap emisi yang banyak dilepaskan ke udara. Di situ orang merasa bahwa mereka perlu berbuat sesuatu sehingga transportasi di mana orang kebanyakan itu beraktivitas tidak berkembang, akhirnya sangat terlalu membahayakan masyarakat. Nah, disinilah mobil listrik kemudian menawarkan alternatif ketika dalam penggunaannya tidak ada emisi yang dikeluarkan. Tentu saja di sini kita berpikir dalam konteks bahwa di negara-negara Eropa misalnya terutama, bahwa memang listriknya pun sebanyak mungkin diusahakan didapat dari sumber energi baru terbarukan. Jadi secara total keseluruhan tidak ada lagi ekstra karbon dioksida misalnya yang dilepaskan ke udara. Tapi terlepas dari itu pun, bahwa kenyataan tidak adanya gas buang atau polusi udara yang dilepaskan ke udara dalam penggunaannya itu sudah juga menjadi suatu nilai tambah tersendiri. Dan keberhasilan misalkan mobil listrik saat ini, misalnya Tesla yang salah satu yang sangat populer saat ini, menunjukkan bahwa dari sisi keekonomian pun teknologi mendukung sehingga mobil listrik yang di awal perkembangannya atau penjualannya itu setara dengan mobil sport yang harganya setara dengan mobil sport yang mewah, kemudian 10 tahun kemudian itu harganya turun menjadi 1/3 atau 1/4 dari harga awal keluar, sehingga harganya praktis sama dengan harga-harga mobil berbahan bakar bensin atau diesel biasa. Nah, ini juga dibuktikan bahwa di negara-negara yang kemudian sangat mementingkan kelestarian lingkungan, itu pemilik supercharger, pemilik alat untuk men-charge mobil listrik itu per kapitanya juga besar, dipimpin oleh negara-negara Skandinavia, tapi juga negara-negara Eropa, dan di Asia ada China dan Jepang. Nah, ini yang menarik karena juga di negara-negara Eropa sendiri yang memang volume kendaraannya sangat banyak, polusi udara ini sudah menjadi suatu yang dirasakan sehari-hari, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang juga cenderung untuk berusaha mengurangi emisi dari gas buang kendaraan berbahan bakar bensin atau diesel ini dan digantikan operasinya dengan kendaraan listrik. Ini disambut oleh merek-merek besar pembuat mobil-mobil klasik, bahwa mereka juga mulai melakukan research dan janji promosi untuk mengeluarkan tipe-tipe mobil kendaraan yang berbasis listrik atau baik hybrid tapi terutama yang full electric. Nah, ini juga didukung oleh beberapa aturan dari negara-negara, lagi-lagi negara-negara Eropa, terutama Amerika, tapi juga sebetulnya Asia. Jadi China juga termasuk yang sangat
semangat gitu ya, berambisi untuk masuk ke industri mobil listrik ini yang memang sudah dianggap sebagai fenomena global yang diperkirakan ya akan melaju bersama-sama di level global, orang akan mengarah ke sana. Sehingga kita bisa lihat misalkan di Asia, misalnya China yang juga adalah produser baterai listrik terbesar di dunia, juga melihat ini sebagai potensi untuk mereka betul-betul mengembangkan industri otomotifnya berbasis listrik yang mungkin bisa menjadi suatu hal yang menjadi andalan mereka yang praktis di kendaraan berbahan bakar bensin atau diesel, misalkan mereka praktis tertinggal selama ini oleh Amerika, yang kemudian Eropa, kemudian Jepang, kemudian Korea. Nah, siapa tahu di mobil listrik ini mereka bisa menjadi lead, bisa menjadi yang pertama kali mendominasi mobil listrik ini dengan satu mereka memiliki juga produk baterainya, dan kedua juga mereka adalah pasar yang sangat besar untuk kendaraan ini. Dan tentu saja di Eropa juga tidak tinggal diam, mereka juga sekarang bahkan di Jerman misalkan VW baru saja beberapa hari yang lalu menjanjikan untuk investasikan dana yang sangat besar, $50 billion untuk mengembangkan mobil listrik mereka. Jadi memang ada alasan yang kuat untuk satu beralih ke mobil listrik, dan yang kedua ini adalah fenomena global yang sedang terjadi dan akan terus terjadi, dan yang ketiga tentu saja beberapa negara sudah melihatnya sebagai peluang dan sudah melakukan aksi ke arah situ. Mudah-mudahan kita Indonesia juga bisa melihat tantangan di sini dan mengubahnya menjadi peluang. Terima kasih.